Azan adalah panggilan untuk salat yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Azan memiliki makna sebagai pemberitahuan bahwa waktu salat telah tiba, dan juga sebagai ajakan untuk bersatu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan pertama kali disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di kota Madinah. Sebelum azan, umat Islam belum memiliki cara yang baku untuk memberitahu waktu salat. Mereka biasanya berkumpul di masjid dan menunggu sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memimpin salat. Namun, hal ini tidak efektif karena banyak sahabat yang tinggal jauh dari masjid, atau yang sibuk dengan pekerjaan dan urusan mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk mencari solusi. Dalam musyawarah tersebut, muncul berbagai usulan dari para sahabat. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan bendera, lonceng, trompet, atau api sebagai tanda waktu salat. Namun, semua usulan itu ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dianggap kurang sesuai dengan syariat Islam, atau kurang dapat menjangkau seluruh umat. Pada malam harinya, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seorang laki-laki berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid ingin membeli lonceng itu untuk dipakai sebagai panggilan salat. Namun, laki-laki itu menawarkan sesuatu yang lebih baik, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat azan sebagai berikut. Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya alas sholah, Hayya alas sholah, Hayya alal falah, Hayya alal falah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Abdullah bin Zaid pun bangun dari tidurnya dan segera menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan mimpinya dan kalimat-kalimat azan yang diajarkan oleh laki-laki berjubah hijau itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang memiliki suara merdu dan lantang, cara mengumandangkan azan. Ketika Bilal bin Rabah pertama kali mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu salat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu salat. Azan juga menjadi salah satu ciri khas umat Islam yang menggema di seluruh penjuru dunia. Azan mengandung makna yang dalam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Azan juga mengajak umat Islam untuk bergegas menuju salat, yang merupakan tiang agama, dan kunci keberhasilan di dunia dan akhirat.